Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati Akuna Al-Fadil Budi Setiawan, Ketua IKAD Kabupaten Magetan, beserta jajaran pengurus IKAD Magetan, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di bulan Dzulqa'dah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya secara langgeng kepada kita dalam fitini fitunya wal akhirah. Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tak berlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada para umatnya yang teguh di dalam mengemban sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Akibillah rahmatullah, tema kali ini sungguh luar biasa, karena kita akan berbicara tentang kuwatul maknawiyah. Kuwatul maknawiyah atau kekuatan maknawiyah. Di mana kekuatan maknawiyah ini merupakan salah satu kekuatan yang sangat diperlukan bagi kita sekalian di dalam menjalani kehidupan ini, agar kita nantinya selamat. Kalau kita bicara takwa, itu juga kita bicara tentang suatu kecerdasan yang dalam bahasa bakennya kita namakan transidental spiritual. Kecerdasan spiritual. Dan takwa ini kedudukannya dalam agama Islam itu luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran itu Allah menyebut kata-kata takwa itu dalam 91 ayat. Seperti yang kita baca tadi, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Juga dalam Al-Quran surat Al-Hasr, ayat yang ke-18, 18 itu Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tangdur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri hendaklah memperhatikan bekal apa yang telah dipersiapkannya menuju hari kematiannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Juga dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29, Allah mengatakan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu furqan, kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang batil,
sehingga selamatlah agamamu, dan Allah akan menutupi semua kesalahan-kesalahanmu, Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu, dan Allah akan memberikan kepadamu keutamaan yang agung, yaitu surga. Jadi dalam 3 ayat tadi sangat jelas sekali betapa takwa itu memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam agama kita ini. Setidaknya takwa itu memiliki 5 kedudukan yang penting. Sehingga mengapa harus kita gapai, mengapa harus kita capai, mengapa kita harus memilikinya. Yang pertama, bahwa takwa itu merupakan goyatul amal. Goyatul amal itu maknanya bahwa takwa itu merupakan tujuan dari setiap amal yang kita kerjakan. Setiap amal soleh, setiap amal kebaikan yang kita lakukan, itu adalah tujuannya agar dengan amal itu tercapailah derajat takwa itu di dalam kehidupan kita. Juga takwa itu merupakan nata'izul ibadah. Nata'izul ibadah itu maknanya adalah buah dari ibadah. Jadi takwa itu bisa diraih ataupun digapai ketika kita mengerjakan berbagai macam ketaatan yang wujudnya adalah rasa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dengan menjalankan ibadah-ibadah khusus, ibadah-ibadah mahdhah, ya, ataukah ibadah-ibadah muamalah, ibadah-ibadah sosial. Artinya semua amal soleh, semua ibadah yang kita kerjakan, itu buahnya adalah takwa, seperti itu. Juga takwa itu merupakan zadun ala thorik. Artinya bekal yang sangat kita perlukan di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Apalagi kita yang berkecimpung di dalam aktivitas dakwah ilallah, maka mutlak memiliki suatu perbekalan yang namanya takwa itu. Sehingga Allah mengatakan fawazadu fa'ina khairajadi takwa. Maka hendaklah kamu berbekal dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Takwa juga merupakan akramud darajah, predikat yang tertinggi, ya, derajat yang tertinggi, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan motivasi agar kita mampu meraih derajat takwa itu. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13, kan seperti itu. Dan yang kelima, kedudukan takwa yang kelima itu merupakan sa'adah di dunia. Terus kenapa? Surutu, gimana? Akibillah, bisa didengar atau tidak? Insya Allah bisa. Sakit, Tat. Oke. Yang kelima, kedudukan takwa itu merupakan surutu sa'adah di dunia wal akhirah. Jadi merupakan syarat, ya, syarat yang harus kita penuhi kalau kita ini menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Kebahagiaan hidup di dunia yang bisa kita raih dengan takwa itu contohnya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat At-Tolak itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidupnya, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan-urusannya. Adapun terkait dengan kebahagiaan di akhirat kita, itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 itu,
wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang seluasnya langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu merupakan kedudukan takwa, sehingga mengapa kita berkeinginan untuk mencapai derajat spiritual yang tertinggi itu. Lagi bila rahmatullah, apalagi ketika kita mencermati undang-undang Sisdiknas kita, bahwa undang-undang kita mengadopsi tidak semata-mata menonjolkan aspek intelektual ya, sebagai ukuran bagi keberhasilan anak, tetapi juga memasukkan unsur-unsur takwa ini menjadi suatu tujuan dari Sisdiknas kita, sistem pendidikan nasional kita. Bahwa tujuan pendidikan nasional kita itu adalah mencetak manusia yang beriman dan bertakwa dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan demikian di dalam kehidupan ini bagi kita seorang muslim itu mutlak mampu menggapai derajat takwa ini, atau menggapai derajat ketakwaan ini merupakan suatu himmah ya, suatu himmah. Himmah itu kan semangat ya. Ya, semangat ataupun keinginan, himmatul ulya, keinginan yang tinggi bagi kita sekalian untuk menuju ke sana ya. Walaupun mungkin level kita hari ini baru menjadi seorang muslim, atau paling mungkin di antara kita lebih tinggi menjadi orang mukmin ya, seperti itu. Kalau kita mengenal tingkatan-tingkatan spiritual dalam Islam itu kan ada 5 jenjang ya. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muhsin, sebagai seorang mukhlis, dan yang terakhir sebagai seorang muttaqin. Ya. Maka pada posisi ini, posisi kita mungkin barangkali baru level 1 atau level 2 ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kalau sudah ada yang level 3 nih kan. Ya, kalau dalam konteks belajar tasawuf itu kan ada yang namanya syariah, kemudian thariqah, kemudian hakikat, ya. Yang terakhir adalah ma'rifat, seperti itu. Ya. Oke, bila rahmatullah. Lalu definisi takwa itu apa? Jangan-jangan kita menslogankan ya, ayo gapai kemuliaan dengan takwa ya. Tetapi kita tidak memahami apa sebetulnya takwa yang diinginkan dalam agama ini. Maka kita merujuk definisi takwa itu, kalau dalam Al-Quran itu Allah mendefinisikan takwa itu dengan tindakan, perilaku atau sikap. Ya. Jadi kalau panjenengan bersani dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, mulai ayat 2 ya, itu sampai ayat ke-5 itu Allah mendefinisikan takwa itu dengan sikap, tindakan kan, ataupun kepribadian. Ketika kita membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 itu juga Allah mendeskripsikan takwa itu dengan suatu sikap ataupun tindakan, ya kan? Nah, kemudian ketika kita membaca Ali Imran 134 itu ketika Allah mengatakan takwa itu kan alladzina yunfikuna fisara wa dara wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Demikian. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di saat dia kaya atau miskin. Dan orang-orang yang mampu menahan marah, dan orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang mampu berbuat baik kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang apabila dia berbuat salah, atau berbuat dosa, atau berbuat zalim, kemudian dia tersadar, kemudian dia ingat kepada Allah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosamu selain Allah. Jadi ketika Allah itu dalam Al-Quran, ketika Allah itu mendefinisikan dengan takwa, mendefinisikan ketakwaan atau takwa itu ada dengan sikap, tindakan, atau yang kita kenal dengan akhlak. Gitu.
gitu, akhlak itu. Nah, tentu saja definisi takwa yang paling sahih itu adalah yang didefinisikan oleh para generasi salaf, ya. Artinya generasi salaf itu generasi para sahabat, generasi tabi'in atau tabi'in ataupun ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu. Kita ambil contoh definisi takwa yang didefinisikan oleh Khalifatullah yang kedua, Umar bin Khattab. Tatkala ditanya oleh seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Amirul Mukminin, bagaimanakah Anda mendefinisikan takwa itu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, apakah kamu pernah berjalan yang di jalan itu penuh dengan duri? Maka apa yang kamu lakukan? Maka tentu saja, kata Sa'ad bin Abi Waqqas itu, saya akan lebih berhati-hati agar kaki saya tidak menginjak duri itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan itulah takwa. Artinya takwa itu adalah merupakan sikap hati-hati di dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai perintah Allah itu kita abaikan, jangan sampai larangan Allah itu kita terjang. Demikian. Beda lagi, definisi takwa menurut Khalifatullah yang keempat, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan takwa itu adalah, ya, dari takwa itu, orang dikatakan bertakwa itu, ya, adalah al-khauf minal jalil, al-amalu bil tanjil, al-qanatu bil khalil, wal istida'du liyaumir rohil. Ya, jadi ketika mendefinisikan takwa, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini lebih lengkap. Bahwa takwa itu yang pertama adalah al-khauf bil jalil, ya. Jadi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memiliki rasa takut kepada Allah karena kita meyakini bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita, bahwa setiap niatan yang ada dalam hati kita, setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, setiap amalan yang dilakukan oleh badan kita, nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena Allah itu melihat. Ya. Sehingga dalam hidupnya dia senantiasa berupaya untuk on the track, ya, untuk berada pada koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan secara maksimal dia akan kerjakan, yang dilarang oleh Allah secara maksimal dia jauhi. Kan seperti itu. Karena takutnya pada Allah. Dan rasa takut ini, ya, itu kalau sudah menyatu dalam hati kita, maka kita akan bisa menuju yang namanya level yang ketiga pada predikat spiritual itu muhsin. Muhsin ataupun ihsan itu kan suatu sikap di mana kita ini beribadah, kita ini menjalani hidup, seolah-olah kita melihat Allah di depan kita. Walaupun pada kenyataannya kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa merasakan kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita. Itulah yang maknanya al-khauf bil jalil. Kemudian yang kedua ada al-amalu bil tanjil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tatkala beramal, ya, itu sesuai dengan yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an. Al-amal bil tanjil. Jadi ketika dia beramal sesuai dengan yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Yaitu Al-Qur'an. Jadi ketika menjalani hidupnya ini, orang yang bertakwa itu dibimbing oleh ilmu, dibimbing oleh hikmah, ya. Sehingga pengetahuannya kepada agama itu menjadi penuntun bagi dia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan mayyadirau bikhairan yutafaqqu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam beragama. Artinya orang yang faqih, orang yang alim itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang alim itu adalah orang yang tunduk kepada apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Maka dia berupaya untuk menyelaraskan dalam setiap
ucapan dan tindakannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mengurangi, juga tidak menambahi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa takwa itu menurut Imam Ali adalah ya, al-qanaah, ya, al-qanaah bil khalil. Jadi merasa ridho, ya, merasa ridho terhadap pemberian Allah, sekalipun itu sangat sedikit. Ya. Jadi Allah itu kan dalam suatu struktur keluarga, walaupun kita ini memiliki banyak saudara kandung, ya, satu nasab, tapi pada kenyataannya nasibnya kan berbeda. Ya kan? Ada yang Allah lebihkan rezekinya, juga ada Allah yang sempitkan rezekinya. Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang qanaah, nerimo ing pandum, ya. Menerima apa yang Allah berikan kepadanya walaupun itu sedikit. Ya. Ya. Sehingga rasa syukur itu senantiasa ada di dalam kehidupannya. Ya. Diberikan apapun dia bersyukur pada Allah. Diberi apa itu banyak juga bersyukur, diberi sedikit juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah protes pada Allah, ya. Jadi apa yang diberikan Allah itu yang dia terima. Itu qanaah seperti itu. Dan ini kan sikap yang sangat sulit. Di tengah-tengah kita hidup yang hedonis, ya. Di tengah-tengah lingkungan kita yang hedonis, di mana masyarakat mengukur seseorang itu dari nilai status sosialnya, maka memiliki sifat qanaah bil qalil, ya. Jadi nerimo ing pandum, walaupun mungkin Allah sempitkan rezeki kita, ini bukan sikap yang mudah. Tapi kalau kita mau menjalankan ini, maka hidup menjadi berkah, dan demikian. Kemudian yang keempat, kata Imam Ali bahwa orang bertakwa itu adalah al-istidad liyaumil rohil. Jadi orang yang paling disibukkan dirinya itu dengan persiapan-persiapan menuju hari kematiannya, gitu kan. Jadi tidak sempat lagi memikirkan apa itu aib ataupun kekurangan yang ada pada orang lain, ya. Tapi dia disibukkan untuk bagaimana berupaya memperbanyak, ya, deposit amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan. Apalagi di bulan Dzulqa'dah ini kan, kalau kita melihat Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 itu kan Allah mengatakan inna iddata suhuri indallah isna asyahra sahron yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dalika dinul qayyim fala taqlimu fihinna anfusakum, kan. Sungguhnya jumlah bilangan-bilangan Allah itu dalam setahun itu ada 12 bulan. Itulah ketetapan Allah semenjak Allah itu menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya ada 4 bulan yang namanya bulan haram. Allah tidak menerangkan pada ayat itu, tapi ada Sahih Bukhari, Rasulullah menerangkan 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya, dan Rajab. 3 bulan yang pertama kan datangnya berurutan gitu. Dzulqa'dah bulan ini, kemudian bulan berikutnya Dzulhijjah, bulan berikutnya lagi Muharram. Ya, apa keutamaannya bulan Muharram ini atau bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini? Utamanya adalah terletak pada akhir ayat itu, fala taqlimu fihinna anfusakum. Maka apabila kamu hidup di dalam 4 bulan itu, janganlah kamu berbuat kedzaliman di dalamnya. Yang kalau menurut Abdullah Ibnu Abbas, tafsiran dari ayat ini adalah barang siapa yang melakukan perbuatan dosa di 4 bulan haram itu, maka siksanya dilipat gandakan. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, ya, di dalam 4 bulan itu, maka pahalanya juga dilipat gandakan. Jadi dia menggunakan momentum setiap saat dalam hidupnya itu untuk beramal. Ya. Apalagi kata Fudail bin Iyad, ya, wahai aki, wahai saudaraku, beramalah kamu, jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena engkau tidak pernah mengetahui dengan amal apa engkau dimasukkan Allah ke dalam surga. Gitu. Nah, ini adalah merupakan definisi takwa menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lain lagi dengan definisi takwa yang dirumuskan oleh Imam Qusairi. Imam Qusairi dalam kitabnya Risalah Qusairiyah,
bagi kita sekalian, mungkin yang sudah berumur 50 tahunan seperti saya ini kan, harus sudah akrab dengan kitab-kitab ya yang tazkiyatun nufus ya. Yang kalau dalam bahasa kita kenal dengan tasawuf. Dan induk dari kitab tasawuf itu adalah ini, Risalah Qusairiyah. Risalah Qusairiyah. Suatu risalah yang dikarang oleh Imam Qusairi. Ya. Ketika beliau mendefinisikan takwa, itu beliau mengatakan bahwa definisi takwa itu sebetulnya terletak pada hurufnya itu. Kalau kita menulis takwa dengan bahasa Arab, itu kan ada 4 huruf kan, ada ta, ada qaf, ya, ada wawu, ada ya, ya kan? Seperti itu. Ya, kata Imam Qusairi, takwa itu yaitu diwakili dengan huruf-hurufnya. Tak itu maknanya adalah tawakal, berserah diri. Ya, jadi ketika orang bertakwa itu adalah orang yang berserah diri hidupnya pada Allah Ta'ala. Pasrah bongkoan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian huruf yang kedua itu adalah qaf. Qaf itu kan qanaah. Ya, seperti yang dikatakan Imam Ali pada poin yang ketiga tadi. Qanaah itu nerimo ing pandum. Dikai okeh yo alhamdulillah, dikai saidik yo alhamdulillah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pada huruf wawu. Itu ada warok. Warok itu apa? Bukan warok Ponorogo ya. Warok itu maknanya adalah wiroi. Adalah hati-hati ya. Sangat berhati-hati ya. Sangat berhati-hati agar dalam hidupnya ini tidak terjebak kepada sesuatu yang 3 hal, yang tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, ya kan? Tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak terjebak kepada sesuatu yang dibenci Allah, yang namanya makruh, ya, tidak terjebak pada makruh. Dan yang ketiga adalah tidak terperosok pada sesuatu yang Allah haramkan. Di orang warok itu seperti itu. Jadi orang warok itu orang yang tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, mangan yo sacukupe, ya kan? Kami adalah suatu kaum kata Rasulullah yang tidak makan sebelum kami merasa lapar, ya. Dan berhenti makan sebelum kami merasa kenyang. Walaupun mungkin mangan okeh yo entuk baik. Tapi orang yang bertakwa itu warok, ya, berhati-hati betul. Tidak terjebak pada sesuatu yang berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Apalagi kalau sampai melakukan sesuatu yang dibenci Allah, yang kita namakan makruh itu. Ya. Apalagi kalau sampai terperosok pada yang haram. Orang bertakwa tidak mungkin seperti itu. Kemudian huruf yang terakhir adalah ya. Ya itu maksudnya yakin. Ya. Artinya ketika di dalam beragama ini, ya, dia yakin ya, akan kebenaran agamanya. Dia yakin akan janji Tuhannya. Ya. Dia yakin bahwa kemenangan pada akhirnya di tangan orang-orang yang beriman. Seperti itu. Ya, jadi kita hidupnya itu optimis. Ya. Orang yang yakin itu hidupnya optimis. Ya. Tafaul, ya. Memandang masa depan itu dengan penuh harapan. Ya. Memandang masa depan itu dengan senyum, ya, bukan dengan kesedihan. Nah, itu adalah definisi takwa apa itu menurut para imam tadi. Ya. Kalau pada yang pertama tadi kita sudah mengenal kedudukan takwa, ada 5 tadi, sehingga kita ingin menggapai takwa itu dalam kehidupannya. Cuma ada pertanyaan kan, jalannya bagaimana? Jalannya bagaimana? Kita sudah mengetahui dalil-dalilnya tadi. Ya. Dalam Al-Quran Allah menyebutnya 91 dalil. Kita pun sudah mengetahui kedudukannya. Ya, kita pun sudah mengetahui definisinya. Pertanyaannya adalah bagaimana jalan menuju takwa itu. Setelah kita mengetahui mana arah Surabaya, mesti ada keinginan untuk pergi ke Surabaya. Cuma jalannya mana? Setidaknya kita mengutip saja salah satu buku yang dikarang oleh ulama Mesir, ya, Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Dia dalam bukunya itu mengatakan bahwa
untuk bisa mencapai derajat takwa itu setidaknya kita harus menempuh 5 jalan, ya, 5 jalan itu, 5 jalan. 5 hal ini harus kita tempuh. Siapapun di antara kita yang ingin menggapai ketakwaan, maka dalam hidupnya dia harus mampu merealisasikan 5 hal ini. Gitu. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah muahadah. Muahadah. Muahadah itu maknanya adalah mengingat-ingat kembali janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meneguhkan kembali, mengokohkan kembali janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bertanya, apakah saya pernah berjanji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lu pripun panjenengan itu? Ya, pada waktu kita sholat, gitu kan, 5 waktu itu setidaknya kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin, itu kan sebuah janji. Ya, minimal 5 kali kita ucapkan. Ya, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup, matiku persembahkan untuk Tuhan penguasa alam semesta raya. Itu kan sebuah janji. Itu 5 kali minimal kita ucapkan. Ya kan? Belum lagi kalau kita membaca ya, suratul Fatihah, ya, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu ya Allah kami ya, meminta pertolongan dan kami beribadah, kan? Ya, seperti itu. Itu 17 kali dalam 1 hari kita mengucapkan itu. Itu kan janji. Itu penegasan, ya, sumpah. Kemudian kita membayar ketika tahiyat awal, tahiyat akhir kita mesti duding membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan janji. Itu kan proklamasi, kan? Itu kan qasam namanya. Perjanjian kita dengan Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah. Itu kan janji. Artinya dalam sehari semalam kalau kita mengerjakan yang fardu saja, kita itu mengucapkan janji kepada Allah itu minimal 31 kali. Belum kalau kita mengerjakan sholat-sholat yang lain. Itu kan janji. Kan janji itu merupakan suatu pernyataan yang tidak boleh berhenti hanya pada level pernyataan. Tetapi janji itu adalah merupakan suatu hutang yang harus disaur, suatu pernyataan yang menuntut kenyataan. Ya. Suatu proklamasi yang menuntut pembuktian, kan seperti itu. Ya. Kalau kita hanya sekedar janji-janji doang, ya semua orang anak kecil ya bisa. Maka sholat itu yang terpenting adalah menghayati dari salah satu cara kusuk, ya. Dalam sholat itu adalah apa? Menghadirkan hati. Yang kedua adalah memahami setiap bacaan yang kita baca. Nah, kalau kita sholat kita itu tidak memahami setiap bacaan-bacaan yang kita baca, maka hati kita pasti lalai. Pikirannya yang pasar, pikirannya yang kantor, pikirannya yang omah. Nah, ini. Maka mari kita penuhi janji-janji kita ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ini mampu memenuhi janji itu, akan sulit bagi kita untuk menempuh jalan berikutnya, kata Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Jadi kalau sebelum kita mampu mengaktualisasikan janji itu akan sangat sulit kalau kita memaksakan diri untuk meneruskan perjalanan. Ya kan? Maka penuhi dulu janjimu itu, baru kamu ambil. Istilah ini bab pertama dari sebuah kitab. Maka bab pertama itu harus kita baca, kita kuasai dulu. Jangan beranjak pada bab yang kedua sebelum Anda paham bab pertama, kan demikian. Kalau kita bicara epistemologi keilmuan seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita mampu mengokohkan perjanjian kita dengan Allah, maka yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah itu kan artinya bersungguh-sungguh atau optimalisasi potensi, ya, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa tasawuf, dalam bahasa torekoh, mujahadah itu namanya adalah riyadhah. Ya. Mungkin kita kalau riyadhah itu kita maknani dengan olahraga. Tapi mujahadah itu sebetulnya riyadhah jiwa. Olahraga jiwa itu ya riyadhah itu.
ketika kita mengoptimalisasikan potensi yang kita miliki untuk taat pada Allah. Coba kita lihat bagaimana optimalisasinya Rasulullah terhadap waktu badannya saat beliau mengerjakan sholat tahajud, kan? Diceritakan Ibunda Aisyah bahwa ketika tengah malam, artinya sepertiga malam yang kedua, ya beliau ketika bangun beliau menyaksikan Rasulullah sedang sholat, gitu kan? Pada saat Aisyah bangun pada sepertiga malam yang terakhir, maka melihat Rasulullah juga masih sholat, gitu kan? Sehingga sampai-sampai Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda kan sudah dijamin ampunan atas kesalahan-kesalahan panjenengan, tapi mengapa Anda terus bermunajat sampai semalam itu? Maka Nabi, apakah aku salah wahai Aisyah kalau aku menjadi abdan syakuron, hamba yang tahu terima kasih? Itu munajatnya seperti itu mujahadahnya seperti itu, riyadohnya seperti itu. Sampai digambarkan betisnya Rasulullah itu bengkak, abuh, karena terlalu lamanya berdiri malam. Itu tingkat mujahadah seperti itu, torekohnya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, nih, Mas Budi ya. Jadi torekohnya Rasulullah seperti itu, optimalisasi potensi pada konteks di mana ya optimal betul, kemampuan yang maksimal, karena memang jihad itu kan mujahadah itu kan kembangannya kemudian menjadi jihad, jahadu itu kan tenanan. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 itu Allah mengatakan waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ridhoku, maka akan aku tunjukkan jalan-jalan menuju jalanku, kan seperti itu. Al-Ankabut ayat 69. Jadi setelah kita muahadah, maka berikutnya adalah mujahadah, melakukan riyadhatun nafas, olahraga jiwa atau olahraga batin itu. Sampai digambarkan Rasulullah sholatnya seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah dijumpai di suatu hari, beliau sampai menjadikan batu kerikil itu sebagai sabuknya untuk menahan rasa lapar. Gitu. Dan itu dilakukan para sahabat. Sehingga mengapa Allah mengabadikan dan punggung mereka jauh dari tempat tidur, kan seperti itu. Ini riyadun nafas, mujahadah itu seperti itu. Kadang-kadang kita tuh disuruh membaca maksurat kubro aja ditawar, baca maksurat sugro. Maksurat sugro ditawar jadi maksurat mini. Macamnya nggak pisan, raping telu. Itu kan belum sampai tingkatan riyadun nafas. Kemudian yang ketiga, setelah kita mampu menyelesaikan bab 2 dari perjalanan takwa kita, maka kita harus berupaya untuk muaqabah. Apa muaqabah itu? Muaqabah itu adalah menghukum diri sendiri apabila lalai. Ya. Jadi menghukum diri sendiri apabila kita lalai. Ya, sehingga dalam kehidupan para sahabat itu bagaimana muaqabah itu diterapkan, kita contohkan 2 sahabat. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika beliau lalai ataupun lupa karena kecapean beliau sehingga ketiduran, tidak sempat lagi mengerjakan sholat tahajud. Gitu. Apa yang dikerjakan untuk menghukum dirinya? Maka beliau mengerjakan sholat 100 rakaat, ya, sholat ya, di siang hari. Jadi beliau kelupaan 1 kali mengerjakan sholat tahajud itu menjadikan Abu Bakar itu menghukum dirinya sendiri dengan cara mengerjakan sholat itu sampai 100 rakaat di siang hari. Sholat opo atau Pak? Ya sholat mutlak kan? Ya, sholat mutlak itu kan berapapun rakaatnya boleh kita lakukan. Ini. Kemudian sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu ketika beliau asar, ya, maka beliau sambil menunggu adzan asar, beliau mampir di kebun kurma beliau yang dekat dengan Masjid Nabawi, kan. Tapi ketika memasuki kebun kurma itu, beliau terkesima dengan
buah-buahan kurma di kebun itu yang sangat lebat. Beliau menghitung, mengkalkulasi berapa keuntungan yang akan diterimanya. Sampai-sampai ketika beliau tiba di Masjid Nabawi, Rasulullah sudah salam. Itu. Ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Ya. Itu saja langsung menghukum dirinya dengan menginfakkan semua hasil panenan kurma kebunnya pada tahun itu. Itu seperti itu. Nah, kalau menurut 3 imam, Imam Hanafi, Hambali, Maliki kan hukum laki-laki menghadiri sholat berjamaah diwajib. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu kan wajib. Kan? Kalau Imam Syafi'i kan sunnah mu'akadah. Tapi maknanya sunnah mu'akadah itu harus kita pahami betul. Sunnah mu'akadah itu bukan sunnah biasa. Kan? Sunnah mu'akadah itu maknanya sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya. Seperti itu. Maka begitu kita dalam 1 hari itu dari 5 sholat 5 waktu kita, kalau sampai kita itu tidak berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki, maka kita harus menghukum diri kita. Apakah dengan infak 5.000, infak 10.000, kan seperti itu. Karena sifat jiwa itu seperti bayi. Yang kalau salah tidak segera dibenarkan, akhirnya kesalahan itu menjadi kebiasaan. Nah, ini. Gitu. Nah, setelah kita pada level yang ketiga ini, kita buka bab yang keempat. Gitu kan? Buka yang keempat. Yaitu yang namanya muhasabah. Jadi jangan sampai kita walaupun sudah pada level di mana ketaatan kita maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merasa bahwa ketaatan kita itu sudah luar biasa. Ini keliru. Ya. Dalam skala di mana orang itu bertakwa kepada Allah, maka dia menganggap amalnya itu tidak seberapa. Maka dia termotivasi terus untuk memperbaiki diri. Dan untuk bisa memperbaiki diri kan harus introspeksi kan? Harus introspeksi diri. Gitu. Maka betul yang dikatakan oleh seorang ulama itu, ya, perbuatan dosa yang diiringi dengan pertaubatan itu jauh lebih baik dari perbuatan taat yang diiringi dengan kesombongan. Gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi bagaimana kita berupaya untuk rumongso, ya. Nah, rumongso saya urung apik, ya. Ini yang paling sulit kadang-kadang. Karena setiap orang itu mesti memiliki ego, sehingga rumongsane ini apik gitu. Lebih baik kita menjadi orang yang rumongso apa iki urung apik, tapi kepengin dadi wong apik gitu kan. Daripada kita itu merasa apik gitu kan. Nah, rumangsa apik itu berarti dia sombong gitu kan. Karena amal kita itu dibandingkan dengan amalnya para sahabat tidak ada seperkuku hitamnya para sahabat itu. Ya. Itu aja para sahabat luar biasa pada saat beramal. Itu. Muhasabah, jangan merasa puas dengan ketaatan kita kepada Allah, karena yang awake dhewe ya ora ngerti loh, apa ditampa apa ora kan go ngerti. Mana awake dhewe itu kalau salat kan maca Al-Baqarah 128 129. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah semua amal-amal kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha, ya, apa itu, Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Ya. Engkau adalah Zat yang maha menerima taubat. Dan terimalah taubat kami ya Allah, karena sebenarnya Engkau adalah Zat yang menerima taubat dan maha penyayang. Seperti itu. Ya. Ini. Kemudian setelah kita muhasabah, maka kita harus naik pada level yang terakhir. Ini puncak dari suatu, ya, perjalanan bagi seorang hamba ketika ingin menggapai ketakwaan, maka endingnya ini, yaitu muraqabatullah. Apa muraqabatullah itu? Muraqabatullah itu mampu memiliki perasaan, ya, merasakan diawasi oleh Allah. Jadi memiliki perasaan bahwa dirinya senantiasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dalam ilmu apa itu Thariqah namanya itu makrifat, ya. Orang yang sudah makrifat itu. Jadi orang yang betul-betul, ya, dia itu sangat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam aspek aktivitas apapun
dia tidak mungkin bisa lepas dari perasaan merasa diawasi oleh Allah. Memang Allah mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Sehingga perangkat-perangkat perundang-undangan itu kalau kita ini sudah muraqabatullah itu merupakan suatu etalase saja, ya kan? Ya, hanya sebuah hiasan saja. Karena dalam diri kita sudah memiliki perasaan merasa diawasi oleh Allah, di mana ketika kita bertindak tentu tidak akan keluar dari konteks syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa muraqabatullah itu pada level generasi sahabat dan orang-orang soleh pada zaman kita sudah diterapkan, ya. Contohnya dalam level rakyat, ya, ketika zamannya Umar bin Khattab ada seorang ibu dan anak yang menggantungkan hidupnya dengan memerah susu kambing yang pada waktu itu perahannya itu hanya setengah ember sehingga nantinya pendapatannya berkurang, maka dia menyuruh anaknya untuk menambahkan air agar susu itu tercampur sehingga tidak mengurangi pendapatan. Maka ketika diperintahkan ibunya itu, si anak mengatakan fa innallaha ya umi. Kalau begitu di mana Allah ibu? Ya, bukankah ini merupakan sebuah kecurangan? Itu rakyat saja levelnya di zaman Umar bin Khattab muraqabahnya seperti itu. Rakyat loh ya. Sehingga wajar kalau anak kecil ini yang ngomong fa innallaha umi tadi nantinya dia memiliki cucu, ya, yang menjadi khalifah yang agung, ya. Namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam Daulah Umayyah. Ini menurun kepada neneknya. Tatkala anaknya itu mau ngomong-ngomong, ditanya dulu, kamu ngomong masalah keluarga apa negara? Ya, ketika dia ngomong masalah keluarga, maka lampu, ya, di mana Umar bin Abdul Aziz ini bekerja dimatikan. Hingga anak ini masuk menemui bapaknya dalam keadaan gelap gulita. Sehingga anak bertanya, wahai bapak, mengapa Anda menemui saya dalam keadaan gelap gulita? Si bapak mengatakan, saya kan bertanya tadi, yang dibicarakan ini masalah keluarga atau negara. Anda mengatakan masalah keluarga. Padahal minyak ini dibeli untuk menyelesaikan, ya, minyak lampu ini minyaknya itu dibeli untuk menyelesaikan urusan-urusan negara, bukan urusan keluarga. Seperti itu level kepemimpinan pada di zaman generasi salafus soleh, ya. Dari level rakyat atau pejabat, perasaan muraqabatullah itu ada. Sehingga mengapa kalau rakyatnya, pejabatnya sudah memiliki muraqabatullah, ya maka ya janji Allah pasti badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan seperti itu. Jadi, mungkin itu akifillah alkimatullah yang bisa kami sampaikan karena ada tanya jawab, maka mari kita buka dengan tanya jawab. Monggo, silakan kami kembalikan kepada moderator. Yes, terima kasih materi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Jadi kita benar-benar tahu makna takwa secara detail. Monggo. Untuk sesi pertama ini kita buka 2 penanya, monggo silahkan di unmute bagi yang mau bertanya. Di mute, monggo. Yang mau bertanya silahkan. Atau di chat juga bisa. Nanti saya bacakan bagi yang ingin bertanya materi kita pada malam hari ini. Monggo, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Monggo. Glorian, Mas. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan gini, Tat. Kadang ketika kita itu merasakan nikmatnya beribadah itu ketika kita itu di bulan Ramadan, Tat. Terus setelah bulan Ramadan, kita itu biasanya itu ibadah itu kok merasa ampang itu, Tat. Gimana caranya itu biar stabil seperti sebagaimana ketika kita itu Ramadan itu bisa merasakan betul-betul nikmatnya beribadah gitu, Tat. Ya. Jazakallah, Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan yang kedua? Yang kedua mungkin? Yang kedua, monggo. Selanjutnya. Atau dijawab dulu, Tat? Ya. Monggo. Terima kasih.
Jadi mengapa ya kalau di Ramadan itu kita semangat, ya. Kalau setelah Ramadan kalau kita lagi, ya, ya tentu itu berkaitan dengan ilmu, kan. Jadi orang itu kalau melakukan apapun kan yang paling penting adalah al-fahm, kan. Kalau kita memahami apa itu terkait dengan rukun janji itu kan yang pertama kali kan al-fahm, paham, ngerti. Ngerti itu kan ilmu, gitu. Berarti kalau kita ini amalia di bulan Ramadan ini apa itu semangat, tapi kemudian setelah Ramadan malah aras-arasan, ya, itu kita harus mengakui bahwa ilmu kita ya, terkait dengan ilmu agama, terkait dengan ilmu akhirat kita, atau ilmu yang berkaitan dengan fadhailul amal, ilmu-ilmu terkait dengan keutamaan amal, itu kan masih perlu ditingkatkan. Gitu. Itu menggambarkan pemahaman atau ilmu. Sehingga ketika kita malas, itu mungkin ya kita secara keilmuan, secara kepahaman, kita perlu untuk mengupdate terus, meningkatkan terus. Dan yang kedua, jelas ya, kita membutuhkan suatu suasana lingkungan ya yang sangat kondusif bagi terciptanya suatu amal kebaikan. Gitu. Saya sendiri tergabung dalam ODOTS ya, One Day One Juice itu bagus gitu. Jadi antara teman satu dengan teman yang lain dalam satu grup itu saling memonitoring. Bagaimana Aki ya, sudah sampai jam 12 siang ini sudah berapa lembar yang antum selesaikan, seperti itu ya. Jadi monitoringnya itu jam-jaman itu Pak Hasan gitu di ODOTS itu, sehingga betul-betul kita ada yang mengingatkan terus gitu sampai pada level di mana kita betul-betul bisa membaca satu juz dalam satu hari gitu, karena kita memiliki suatu bi'ah ya, suatu lingkungan yang saling memberi support ya, seperti itu. Maka apa yang diterapkan di ODOS, One Day One Juice itu atau One Day One Ayat. Kalau hafalan kan satu hari satu ayat, ya. Itu kita masuk lingkup berupaya untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang seperti ODOS seperti itu, ya. Kalau di dalam apa itu pengajian kita mungkin ada yang memberikan motivasi ya untuk memutabaah ya, Akhi, bagaimana kemarin antum hari ini, kemarin malam antum tahajud tidak, gitu kan? Itu terus. Jadi kebiasaan menanyakan dan itu harus dibiasakan ya. Kalau kita diingatkan tidak marah ya kan. Kita berupaya untuk sedapat mungkin lah ya, sedapat mungkin berupaya untuk mau membuka diri ya, menerima masukan dan koreksi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Barangkali dua itu aja sudah cukup Pak Hasan. Jadi terus mengupgrade ilmu-ilmu agama. Yang kedua adalah menciptakan atau membuat lingkungan yang kondusif bagi terciptanya amalia-amalia ibudiah tadi, seperti di ODOS tadi. Itu demikian Mas Hasan. Terima kasih. Itu ya, Pak Hasan ya, nanti bisa dicermati atau bisa dilakukan buat komunitas-komunitas atau gabung di grup-grup ODOTS ya, monggo untuk menciptakan suasana agar senantiasa semangat untuk beribadah. Monggo yang lain selanjutnya silahkan bisa dibuka mic-nya untuk yang bertanya sebelum saya akhiri. Ini teman-teman lama Pak Wi, Mbak Mimin itu kan luar biasa. Piantun-piantun sepuh, ya teman-teman saya, masa-masa masih melanglang buana kemana-mana ini. Alhamdulillah. Pak Wijono, Mbak Mimin itu. Oke, rumah saya juga selatannya Mbak Mimin sama Pak Wijono, Pak. Saya itu kan
Orang Madiun tapi asli Magetan. Oke. Silakan Sini. lagi. Ya, monggo. Yang lain? Silahkan. Ada pertanyaan? Sampun cekap? Itu materinya wabat itu apa piye ya? Materinya sangat luar biasa, Tat. Sangat luar. Monggo, nggak ada? Oke, kalau tidak ada, ya, saya mohon untuk Tatwin, untuk Tambah satu Mas. Eman-eman Iya, masih iya. 10 menit. Oh, Oh nggih. Oke. ini, monggo. Oh, ini ada Mas Heri ini. Monggo dipersilakan Mas Heri. Mas Heri dulu ya. Mas Ari dulu. Oh, oke. Belum jadi, Tat. Belum jadi. Oh, sudah ini ada pertanyaan. Niki. Apa Ustadz dari Berso, apakah takwa itu bisa naik turun? Ya. Takwa itu kan puncak tertinggi dari sisi keimanan. Jadi takwa itu kan kondisi keimanan yang tertinggi. Nah, dalam rumus keimanan itu kata Rasulullah, al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu adalah bertambah dan berkurang. Yajidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi seperti itu, Mas siapa ini? Yang bertanya ini Mas. Jadi, Mas Heri, Tat. Pak Heri. Jadi seperti itu gampangannya. Jadi takwa itu kan merupakan puncak keimanan yang tertinggi. Maka ketika imannya turun, maka otomatis ketakwaannya juga bisa turun. Nah, seperti itu. Jadi ketika keimanannya meningkat, maka ketakwaannya pun juga meningkat. Seperti itu. Karena nyuwun sewu, apakah iman dan takwa ini kan tempatnya di hati, ya kan? At-taqwa hahuha. Kata Rasulullah seperti itu. Takwa itu letaknya di hati. Dan hati itu kan bahasa Arabnya qalban. Qalban itu kan artinya sesuatu yang tidak tetap. Artinya berubah. Gitu. Maka kalau ibarat air itu kan tergantung, ya, tergantung wadahnya atau tempatnya. Kalau hatinya itu atau mood berbuat baik, ya maka imannya naik otomatis, ya kan. Tapi kalau wadahnya itu menurun, ya otomatis isinya juga menurun, kan seperti itu. Karena memang hati itu kan qalban itu kan sesuatu yang mudah berubah-ubah, gitu. Jadi karena takwa itu merupakan puncak keimanan yang tertinggi, dan iman itu bisa bertambah berkurang, bertambah karena taat, berkurang karena maksiat, takwa pun juga bisa berkurang dan bisa bertambah. Mungkin itu Mas Heri. Oke, terima kasih, Ustaz. Monggo yang lain dari pahami Mas Heri? Karena terbatasan waktu sampai jam 9 itu. Sampun nggih? Ya, kalau sampun langsung saja monggo Satwin untuk memimpin doa pada malam hari ini. Monggo. Nggih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qulillahumma malika mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik wa wathikillahumma rabbitataha wa timudaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ihya'i bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati bisabilik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min du'a'i la yusma. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainah wa tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa ta'na'u bi ata'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wal amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Usikum binafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.